Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Gita Putri dengan NIM 2210106582. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang keputusan pembiayaan dan juga struktur modal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rudi Sanjaya atas kesempatan yang kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja saya ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah tentang jumlah dana yang akan dihimpun dari berbagai sumber jangka panjang yang menentukan berbagai sumber pembiayaan serta penyediaan biaya untuk setiap sumber pembiayaan. Keputusan pembiayaan juga salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan, baik dalam konteks perusahaan, organisasi, maupun individu. Keputusan ini melibatkan pemilihan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan atau investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan. Yang pertama, ada kondisi ekonomi makro. Yang kedua, struktur modal perusahaan. Yang ketiga, ketersediaan dan akses terhadap sumber pembiayaan. Yang keempat, ada tujuan pembiayaan. Yang kelima, ada kebijakan perusahaan dan juga regulasi. Yang keenam, ada preferensi manajemen dan pemegang saham. Yang ketujuh, ada persepsi resiko. Yang pertama, ada kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi cenderung meningkatkan biaya pinjaman, sehingga mempengaruhi keputusan untuk menggunakan pembiayaan utang. Sebaliknya, suku bunga yang rendah membuat pembiayaan melalui pinjaman lebih menarik. Yang kedua ada inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengikis nilai RI dari pembayaran utang di masa depan, sehingga beberapa perusahaan mungkin lebih memilih untuk berutang dalam kondisi inflasi yang tinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tumbuh pesat, perusahaan mungkin lebih cenderung melakukan ekspansi dan mencari pembiayaan eksternal untuk memanfaatkan peluang dari pasar tersebut. Selanjutnya ada struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama ada leverage keuangan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi atau proporsi utang lebih besar dibanding ekuitas mungkin lebih berhati-hati dalam menambah utang baru untuk menghindari resiko kebangkrutan. Sebaliknya, perusahaan dengan leverage rendah mungkin lebih terbuka terhadap pembiayaan utang. Yang kedua ada biaya modal. Biaya modal baik untuk utang maupun ekuitas adalah faktor utama dalam menentukan sumber pembiayaan yang paling efisien. Perusahaan akan cenderung memilih sumber pembiayaan dengan biaya modal terendah untuk memastikan keuntungan. Selanjutnya terdapat ketersediaan dan akses terhadap sumber pembiayaan. Ketersediaan dan akses terhadap sumber pembiayaan ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama ada kreditur dan juga investor. Kredibilitas perusahaan di mata kreditur dan investor akan mempengaruhi ketersediaan dana. Perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada pasar modal. Kondisi pasar modal yang baik, di mana harga saham berada pada level yang tinggi, dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan saham baru sebagai sumber pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, jenis proyek. Proyek dengan tingkat pengembalian tinggi mungkin menarik pembiayaan ekuitas. Sementara, proyek yang lebih stabil dan kurang beresiko mungkin lebih cocok dibiayai dengan utang. Yang kedua, ada jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu kebutuhan dana juga penting. Pembiayaan jangka panjang biasanya dilakukan melalui penerbitan obligasi atau saham. Sementara, pembiayaan jangka pendek lebih sering dilakukan melalui pinjaman bank. Selanjutnya, kebijakan perusahaan dan regulasi. Kebijakan perusahaan dan regulasi ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, kebijakan dividen. Perusahaan dengan kebijakan dividen yang agresif mungkin lebih memilih menggunakan utang agar tidak mengurangi laba bersih yang tersedia untuk dibagi kepada para pemegang saham. Yang kedua, ada regulasi pajak. Pajak penghasilan perusahaan yang tinggi bisa mendorong perusahaan untuk menggunakan utang, karena bunga utang biasanya dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Yang ketiga ada pembatasan utang. Beberapa peraturan mungkin membatasi tingkat utang yang bisa diambil perusahaan, memaksa perusahaan untuk lebih memilih pembiayaan melalui ekuitas. Selanjutnya terdapat persepsi risiko. Persepsi risiko ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama ada risiko bisnis.
Perusahaan dalam industri dengan risiko bisnis tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil hutang, mengingat potensi pendapatan yang fluktuatif. Yang kedua, ada risiko keuangan. Tingkat risiko keuangan seperti volatilitas, pendapatan atau laba akan mempengaruhi apakah perusahaan lebih memilih untuk menambah hutang atau mencari pembiayaan melalui ekuitas. Selanjutnya ada preferensi manajemen dan pemegang saham. Preferensi manajemen dan pemegang saham ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada tujuan manajemen. Manajemen yang berorientasi pada pertumbuhan mungkin lebih cenderung mengambil resiko dengan menggunakan utang. Sementara manajemen yang lebih berhati-hati mungkin memilih untuk tidak menambah utang. Yang kedua ada preferensi pemegang saham. Jika pemegang saham lebih mengutamakan stabilitas daripada pertumbuhan, perusahaan mungkin lebih cenderung menggunakan ekuitas atau dana internal untuk pembiayaan. Selanjutnya, kita membahas tentang pengertian struktur modal. Struktur modal atau kapital struktur adalah bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Struktur keuangan perusahaan mengulas cara perusahaan mendanai aktifanya, baik utang jangka pendek, utang jangka panjang, ataupun modal pemegang saham. Sementara struktur modal mengulas tentang cara perusahaan mendanai aktifanya, baik dengan utang jangka panjang maupun modal pemegang saham. Selanjutnya, kita membahas tentang penentuan komposisi struktur modal yang optimal dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada sebuah perusahaan. Perusahaan menentukan komposisi struktur modal yang optimal dengan tujuan meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan menentukan struktur modal yang optimal dengan melakukan beberapa hal seperti yang pertama, menghitung biaya modal masing-masing sumber dana atau utang dan ekuitas. Yang kedua, mengestimasi WACC berdasarkan proporsi modal tersebut. Yang ketiga, memilih komposisi modal yang meminimalkan WACC. Yang keempat, mempertimbangkan risiko keuangan dan kebijakan internal perusahaan agar nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu keputusan pembiayaan dan struktur modal merupakan dua aspek krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan memilih sumber dana untuk membiayai operasional dan investasinya atau keputusan pembiayaan, serta bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara penggunaan utang dan modal sendiri dalam komposisi pendanaannya atau struktur modal, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan, risiko, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, regulasi pemerintahan, serta sentimen investor sangat mempengaruhi pilihan pendanaan dan juga komposisi modal perusahaan. Baik semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kurang atau lebihnya dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerut